Nah, teman-teman, materi yang pertama yaitu mengenai definisi dari nouns. Nouns merupakan salah satu komponen paling utama dalam part of speech. Mengapa? Karena nouns ini memiliki banyak sekali fungsi. Bisa untuk menyebutkan benda fisik maupun benda abstrak. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari nouns. Yang pertama ada fungsi noun sebagai subject of verbs. Noun sebagai subjek biasanya berada di permulaan sebuah kalimat. Nah, noun sebagai subjek ini bisa didampingi oleh artikulasi a, and, dan the. Namun, bisa juga tidak. Pada contoh ini, kebetulan tidak didampingi oleh a, and, dan the. Ada satu. Tommy is the best student in our school. Itu didampingi oleh articles the. Sedangkan yang satunya, Japan has colonized Indonesia for about 3 years. Tidak didampingi oleh artikulasi. Fungsi yang kedua yaitu sebagai direct or indirect object, kalimat langsung dan tidak langsung yang merujuk ke objek. Sebagai objek, noun di sini bisa didampingi oleh kata tambahan seperti pronouns, determiner, adjective, dan semacamnya. Contohnya, I will take Harry to your house soon. Di sini sebagai contoh dari direct object. Contoh yang lain yaitu karena dia adalah kalimat langsung. Aku akan membawa Harry ke rumahmu. Sedangkan yang indirect object yaitu please buy Kyle a Coke syrup. Tolong belikan Kyle Coke syrup. Itu kalimat tidak langsung. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi noun sebagai subject or object complement. Sebagai subjek, complement adalah sebutan untuk noun yang diucapkan setelah linking verb. Contohnya, Gary becomes a firefighter. Sedangkan sebagai object complement digunakan untuk noun yang muncul setelah direct object. Kalau subject complement setelah linking verb, sedangkan kalau object complement setelah direct object. Contohnya, he made his wife a beautiful music box. Nah, fungsi yang selanjutnya yaitu object of preposition. Preposition adalah kata yang digunakan untuk memberikan keterangan tempat dan waktu dalam sebuah kalimat. Biasanya setelah preposition akan ditemukan noun sebagai objek. Contohnya, I'm shopping on a mini market. Object of preposition di sini adalah on. Sedangkan fungsi yang terakhir yaitu modifier of noun. Modifier berarti kata yang memberi tambahan makna bagi kata lainnya. Saat menjadi modifier, sebuah noun bisa mengubah noun lainnya menjadi noun frase atau compound noun. Materi yang selanjutnya yaitu articles. Cara menggunakan articles e atau n. E atau n memiliki arti se atau satu. Bisa disebut sebagai imbuhan se, yaitu menjadi sebuah, seorang, seekor, atau selembar, dan seterusnya. Artikulasi e digunakan untuk kata benda yang berawalan huruf konsonan, yaitu B, C, D, R, S, T, dan seterusnya. Contohnya, a book, a computer, a dog, a teacher. Sedangkan menggunakan artikulasi itu digunakan pada hal yang lebih spesifik atau telah dijelaskan sebelumnya. Kata ini
digunakan sebelum countable noun maupun uncountable noun. Contohnya, there is a tiger under the tree. The tiger is very cute. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai artikel. Di sini di antara ciri non atau kata benda itu adalah kata tersebut dapat diberi kata sandang atau artikel a or an atau the. Contohnya seperti a computer, an apple, dan the teacher. Nah, yang pertama, cara menggunakan artikel a or an. Itu a or an itu memiliki arti sesuatu atau sebuah, seorang, seekor, selembar, dan seterusnya. Nah, artikel a itu digunakan untuk kata benda yang berawalan dengan huruf konsonan atau yang disebut dengan huruf mati, seperti B, C, D, R, S, T, dan seterusnya. Contohnya seperti a book, a computer, a dog, dan a teacher. Nah, artikel a itu juga digunakan untuk kata benda yang berawalan dengan bunyi konsonan. Contohnya seperti a university dan a university. Sedangkan artikel n itu digunakan untuk kata benda yang berawalan dengan huruf vokal, yaitu huruf vokal itu ada a, i, u, e, o. Contohnya an apple, an illustration, dan an organization. Nah, artikel n itu juga digunakan untuk kata benda yang berawalan dengan bunyi vokal. Contohnya seperti an owl. Nah, untuk selanjutnya yang kedua yaitu mengenai cara menggunakan artikel the. Jadi artikel the ini digunakan pada hal yang berbentuk spesifik atau telah jelas ataupun telah diterangkan sebelumnya. Nah, kata ini itu digunakan sebelum countable noun atau kata benda yang dapat dihitung maupun uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, di sini terdapat contoh, there is a teacher under the tree. The teacher is very cute. Nah, di sini kalimat terakhir, the teacher is very cute, itu merupakan kalimat yang memperjelas kalimat yang pertama, yaitu kalimat there is a teacher under the tree. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai countable noun. Jadi, countable noun adalah kata benda atau noun yang dapat dihitung dan menunjukkan kuantitas atau jumlah. Contohnya adalah book. Karena kita dapat menghitungnya dan kita bisa mengatakan one book, two book, three book, dan seterusnya. Countable noun ini juga dapat menggunakan artikel a atau n dan juga dapat dibuat jamak dan dapat dihitung seperti person, book, coin, animal, bottle, table, cup, plate, chair, bag, cat, glass, man, dan lain-lain. Berikut ini merupakan penggunaan countable noun dalam kalimat. Yang pertama ada a have, I have a brother and two sisters. Yang kedua ada Rian has a cheese sandwich and an apple for breakfast. Nah, countable noun itu terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada singular atau kata benda yang dapat dihitung tunggal dan plural, yaitu kata benda yang dapat dihitung jamak. Countable noun yang singular itu dapat didahului dengan kata this, that, every, each, either, dan neither. Sedangkan yang plural itu biasanya didahului kata this, those, some, any, enough, dan zero article. Di sini terdapat contoh. Yang pertama ada that building, yang artinya itu bangunan itu. Yang kedua ada these buildings, yang artinya bangunan-bangunan itu. Nah, berikut ini ada beberapa bentuk perubahan countable noun. Yang pertama adalah untuk membentuk bilangan jamak atau plural pada umumnya hanya menambahkan huruf S. Contohnya di sini book itu berbentuk singular. Ketika diubah menjadi plural itu ditambahi S di belakangnya jadi books. Yang kedua ada cat menjadi cats. Yang ketiga ada dog menjadi dogs. Nah, yang kedua ada kata benda yang berakhiran S, K, SH, CH, dan O. Untuk membuat atau membentuk plural itu dengan cara ditambah dengan ES. Contohnya, kelas menjadi classes, book menjadi bookes, das menjadi dashes, bunch menjadi bunches, mango menjadi mangoes. Yang ketiga yaitu kata benda yang berakhiran huruf Y dan didahului oleh huruf mati. Maka huruf Y tersebut diubah menjadi huruf I lalu ditambah dengan ES.
Contohnya adalah lady menjadi ladies, hobby menjadi hobbies. Nah, yang keempat ada kata benda yang berakhiran huruf F dan EF, maka huruf itu kita ubah menjadi V lalu ditambah dengan ES. Contohnya yang aslinya weave menjadi weavers, yang aslinya calf menjadi calvers. Yang kelima, ada beberapa bentuk kata jamak juga yang terbentuk dengan cara lain seperti man menjadi man, chill menjadi children, live menjadi livers, weave menjadi weavers, food menjadi feed, tooth menjadi teeth, datum menjadi data, basic menjadi basis. Nah, kata-kata jamak itu dinamakan irregular plural atau pola yang tidak beraturan. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada beberapa kata benda lainnya yang memiliki persamaan dalam bentuk singular dan plural. Contohnya itu seperti sheep menjadi sheep, deer menjadi deer, dan swan menjadi swan. Nah, ini bentuknya masih sama seperti awal. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu uncountable noun akan dijelaskan oleh Mas Iqbal.